Halo guys, welcome to BPJS. Nah, sekarang kita akan bahas yang terakhir adalah komoditas. Sebenarnya komoditas itu apa? Komoditas adalah barang atau sumber daya alam yang bisa ditradingkan. Biasanya dalam jumlah besar dan nilainya tuh tergantung dari permintaan pasar global. Nah, komoditas sekarang tuh yang paling digencarkan adalah harga emas ya, karena harga emas kan naik-naik terus sampai beberapa tuh kosong stoknya. Nah, ini kenapa? Karena ekonomi global dunia ini lagi nggak baik-baik aja. Nah, ini dia nih, keuntungan dari si komoditas ini adalah orang-orang lebih prefer untuk trading di komoditas ketika perekonomian global itu lagi nggak baik-baik aja. Jadi kalau misalkan mau nyimpen aset, ngamanin aset, itu pasti pilihnya komoditas. Salah satunya adalah emas tadi. Nah, tadi kan pada ngamenin asetnya kan, berarti ini jadi salah satu kelebihan si komoditas ini nih. Selain itu, kelebihannya juga yang pertama, relatif stabil. Yang kedua, cocok buat lindungi nilai aset, yang tadi kita bilang dan bahas ya. Yang ketiga itu nggak seagresif kripto. Jadi naik turunnya kripto kan kayak gitu ya, roller coaster. Nah, kalau misalkan si komoditas ini, rata-rata tuh emang kalau misalkan ini signifikan naik sih kalau dari tahun ke tahunnya, terutama yang emas tadi. Sekarang kita akan bahas kekurangannya. Kekurangannya dari komoditas ini apa sih? Yang pertama, geraknya itu lambat, jadi harus benar-benar sabar. Nggak bisa tuh yang sehari ini ya gue besok mau untung 2 juta bisa tarik lagi, nggak bisa. Kalau di komoditas tuh nggak bisa kayak gitu ya guys ya. Terus yang kedua itu butuh kesabaran, jadi benar-benar yang ini mentalnya tuh mental sabar gitu, bukan yang uang ini buat bayar kosan gue tradingin dulu deh di komoditas, besok gue ambil lagi biar jadi untung 2 juta. Nah, itu nggak kayak gitu permainannya. Terus komoditas ini sebenarnya cocoknya sama orang yang kayak gimana? Yang pertama, kalau kamu mau balance portofolionya kamu, itu kamu bisa masukin ke komoditas, bisa coba-coba ke situ. Yang kedua, itu emang fokusnya itu bukan yang short term ya, tapi lebih ke menekah ataupun ke jangka panjang. Nah, itu dia beberapa instrumen yang kita bahas di video ini. Jadi setelah kita kulik-kulik nih apa kelebihan dan kekurangannya, kalian udah tahu belum mau pilih instrumen yang mana. Tapi kalau emang masih bingung, coba deh kalian tanya ke diri kalian dulu. Yang pertama, kalian tuh punya modal berapa dan siap rugi berapa. Kalau misalkan nggak siap rugi sama sekali, nggak usah trading dulu. Yang kedua, seberapa sering kamu bisa pantau market? Bisakah dari per menit, per minggu, atau per day? Nah, itu disesuaikan lagi sama instrumennya yang tadi kita bahas ya. Yang ketiga, kalian tuh mentalnya kuat atau mental tempe, yang kalau misalkan turun dikit tuh deg-degan karena nggak mau rugi. Nah, kalau kalian suka video-video yang kayak gini, bahas-bahas trading, diskusi soal dunia trading, coba kalian follow, like, share, dan komen video ini, karena kita akan bahas lebih banyak soal dunia trading. Dadah!